Selatan, Hari Lahir Pancasila, tahun 2022. Siap, dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang-pejuang bangsa, utamanya Sang Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Tanda kebesaran buka. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nanti sore sudah. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata! Gerak! Hormat senjata! Tegak senjata! Gerak!
Bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketitipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilahkan duduk kembali. Amanat. Pasukan diistirahatkan. Istirahat. Hitbah. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kyai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beserta seluruh anggota Dewan Pengarah BPIP. Yang saya hormati Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutresno. Yang saya hormati Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Kepala BPIP beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Gubernur NTT, beserta seluruh gubernur di seluruh tanah air, para Pangdam, para Kapolda, yang saya hormati Bupati Ende, beserta seluruh bupati yang hadir,
Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya masyarakat ND dan masyarakat NTT. Hari ini 1 Juni 2022, kita memperingati hari lahir Pancasila di Kota ND, Nusa Tenggara Timur. Di kota yang sangat bersejarah ini, Bung Karno, proklamator kemerdekaan, Bapak pendiri bangsa, merenungkan dan merumuskan Pancasila, yang kemudian disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara dan mewariskan Pancasila bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu, hadirin yang saya hormati, dari Kota Ende, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, Pancasila juga telah menjadi bintang penuntun ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan dan ujian-ujian. Dan ini sudah dibuktikan berkali-kali dalam perjalanan sejarah bangsa, bahwa bangsa dan negara kita bisa tetap berdiri kokoh menjadi negara yang kuat karena kita semua sepakat untuk berlandaskan pada Pancasila. Tapi saya selalu ingatkan, kita harus betul-betul mengamalkan Pancasila dan memperjuangkan Pancasila. Kita wujudkan dalam sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Kita mengimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan dan juga menjiwai interaksi antar sesama anak bangsa. Inilah tugas kita bersama, tugas seluruh komponen bangsa, menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja, yang dirasakan kehadirannya dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini menghadapi situasi dunia yang bergejolak, pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dan diikuti oleh krisis energi dan pangan, serta ancaman kemiskinan ekstrim dan kelaparan, dan juga perang di Ukraina. Sebagai pemegang mandat presidensi G20, kita mengajak seluruh negara maju di dunia bergotong royong, menciptakan umat manusia yang lebih baik, membangun sistem kesehatan global yang mampu menghadapi krisis di masa depan. Dengan tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih damai, dan lebih berperi kemanusiaan, dan lebih berperi keadilan. Terakhir, saya mengajak seluruh pemimpin bangsa, terutama para pejabat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, para pemimpin partai politik, para pemimpin dan tokoh-tokoh ormas, dan para pemimpin-pemimpin lainnya untuk menjadi teladan, menjadi contoh dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila, mengajak seluruh masyarakat untuk bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia maju,
mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu meridhoi perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Merdeka! Siap! Au! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya Allah, hari ini 1 Juni 2022, kami bangsa Indonesia kepada Engkau dengan ini memanjatkan doa. Dengan tangan menengadah penuh harapan, dengan hati serta pikiran merunduk khusyuk penuh kerendahan. Berilah kami rasa syukur atas nikmat-Mu yang tanpa batasan, nikmat kebangsaan yang penuh cinta dan tekad kemajuan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, khususnya pahlawan penggali Pancasila, Bung Karno, dan para perumusnya. Kasihilah mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang mulia di surga. Ya Allah, berkatilah tanah Ende, tempat turunnya ide Pancasila. Berkatilah seluruh wilayah Nusantara, tempat Garuda Pancasila terbang mengepakkan sayapnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman dan sentosa. Karuniailah penduduknya dengan rezeki yang melimpah nan penuh berkah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang beriman kepada Engkau dan iman kepada kehidupan setelah kematian. Ya Allah Tuhan Rabbiku, ridhoilah Pancasila sebagai dasar negaraku, negara kesatuan Republik Indonesia, negara yang memahaesakan Engkau, yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban, bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, rakyat dan pimpinannya yang bijaksana, pandai mengambil hikmah dalam setiap musyawarah, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, doa seluruh rakyat Indonesia. Amin. Andika Bayangkari. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih
Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kebesaran Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! salam kebangsaan. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dimohon berkenan menuju Taman Renungan Bung Karno. Parade istirahat di tempat. Gerak! Telah kita saksikan bersama upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2022 yang juga dilaksanakan secara hybrid. Seperti yang tadi kita lihat juga upacara berlangsung dengan hikmat, tertib dan juga lancar. Ini merupakan kali pertama dan menjadi sejarah baru dilaksanakannya upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
di mana sebelumnya upacara kenegaraan ini selalu dilaksanakan di ibu kota, yakni di Gedung Pancasila, Jakarta. ND merupakan tempat bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam menemukan dasar negara. Di bumi timur ini, dalam masa pengasingannya selama 4 tahun, Bung Karno merenung dan menggali nilai-nilai luhur yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Setelah ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan melihat Taman Perenungan Bung Karno yang berlokasi tepat di samping lapangan Pancasila ND yang menjadi lokasi upacara tadi. Saat ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo sedang berjalan menuju Taman Perenungan Bung Karno. Taman ini merupakan tempat Bung Karno kerap merenung dan duduk untuk membaca buku, tepatnya di bawah pohon sukun yang memiliki 5 cabang. Di bawah pohon sukun tersebut, Bung Karno merenung, mengisi waktu luang semasa pengasingan, dan beliau sangat menggemari tempat ini yang terletak agak tinggi dan menghadap ke teluk sehingga pemandangan lepas ke laut. Di bawah pohon tersebutlah Bung Karno menemukan inspirasi dasar negara yang selanjutnya dirumuskan menjadi Pancasila. Terlihat Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo telah hampir tiba di Taman Perenungan Bung Karno dan saat ini sedang melaksanakan foto bersama dengan masyarakat yang ada di sana. Di bawah pohon sukun tersebut, Bung Karno sering duduk termenung untuk memperoleh ilham dalam menggali butir-butir Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karena itu, dalam amanatnya, Presiden mengajak seluruh bangsa, seluruh anak bangsa dimanapun berada untuk bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bapak Presiden dan Ibu Haji Taman Renungan Bung Karno yang sangat bersejarah ini. Saya penutur secara singkat sangat bersejarah ini. Bung Karno pertama datang ke ND pada tanggal 14 Januari 1938. Ya, pohon ini sudah yang tanam yang ke-3.
Izinkan saya lanjutkan, Bapak Presiden. Ketika Bung Karno kembali ke ND setelah dibuang kembali ke Bengkulu, 12 tahun setelah itu beliau datang kembali ke ND sebagai seorang presiden pertama Republik Indonesia. Dan di hadapan ribuan penduduk ND ketika itu, beliau mengungkapkan bahwa di kota ini aku temukan 5 butir mutiara. Dan di bawah pohon sukun ini kurenungkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ia juga berpesan ketika itu, apabila di suatu masa pohon sukun ini mati, hendaklah ditanam kembali dengan pohon sukun yang baru. Dan pohon sukun yang pertama itu mati pada tahun 1972. Pemerintah ketika itu sudah mencoba untuk menanam, tetapi mati juga, tidak tumbuh. Dan pada masa kepemimpinan Bupati Herman Joseph Gadijou, beliau meminta kepada sahabat-sahabat Bung Karno yang masih hidup ketika itu untuk menanam kembali. Dan peristiwa penanaman kembali itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1980. Pohon sukun itu pun tumbuh hingga saat ini, dan uniknya Bapak Presiden, pohon sukun ini tumbuh dengan 5 cabang. Bagi orang ND Bapak Presiden, ini membuktikan bahwa ND memang benar-benar rahimnya Pancasila. Demikian Bapak Presiden yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah melihat dan menerima penjelasan mengenai Taman Perenungan Bung Karno, kemudian Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan menuju rumah tenun ND yang berjarak sekitar 300 meter dari Taman Perenungan Bung Karno. Di sana nantinya Presiden Joko Widodo akan dianugerahi gelar adat Mosolaki Ulubeyu Ekobewa. Penganugerahan tersebut diberikan oleh masyarakat adat Kabupaten ND kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki makna pemimpin wilayah seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
Sesaat lagi Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo akan tiba di lokasi di mana nantinya akan dianugerahi gelar adat oleh masyarakat adat Kabupaten ND. Penganugerahan tersebut akan dilaksanakan di Rumah Adat ND dan akan diawali dengan tarian sambutan bernama Tarian Woge dan juga sapaan adat oleh 21 orang mosalaki beserta sejumlah perwakilan tokoh agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha dari Kabupaten ND dan sekitarnya. Tanah ini aku kangen kamu bonga. Kamu 5 Pancasila. Topi Wiria. Topi Wiria. Karen aja. Soekarno ame kita. Atas selamba. Atas selamba.
Baru saja tadi kita saksikan bersama Bapak Presiden Joko Widodo telah menerima gelar adat, yaitu gelar bernama Mosalaki Ulubeyu Ekobewa, yang memiliki makna pemimpin wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan setelah mendapatkan penganugerahan, tadi juga Bapak Presiden Joko Widodo menyaksikan Bupati Ende memutari tubuh Kanga sebanyak 4 kali yang memiliki arti penyatuan dengan alam. Dengan begitu, rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Napak Tilas, serta upacara adat telah kita saksikan bersama. Dengan dilaksanakannya peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 yang pertama kali diselenggarakan di luar ibu kota, yakni di Kabupaten Ende, diharapkan kita, seluruh anak bangsa dimanapun berada dapat bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena seperti yang disampaikan oleh Presiden dalam amanatnya bahwa Pancasila bukan hanya telah mempersatukan kita semua, tetapi juga telah menjadi bintang penuntun saat Indonesia menghadapi tantangan dan ujian.
saat ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tengah melihat pengrajin tenun di beberapa stage yang ada di sana. Dan tampak juga tadi Ibu Iriana Joko Widodo sempat berinteraksi dengan beberapa pengrajin yang ada di sana. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat NTT, khususnya masyarakat Ende yang telah menerima saya, Bu Iriana dan seluruh rombongan sejak awal datang sampai sekarang, diterima dengan penuh kehangatan. Inilah yang menurut saya kenapa Bung Karno memiliki pemikiran dan renungan-renungan mengenai Pancasila yang dimulai dari Ende. Karena saya merasa beliau berada dalam sebuah kehangatan masyarakat yang selalu dekat dengan pemimpinnya.
Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat ND. Terima kasih. Rangkaian upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, napak tilas, serta upacara adat telah kita saksikan bersama. Dan dengan dilaksanakannya peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, yang pertama kali diselenggarakan di luar ibu kota, yakni di Kabupaten ND, diharapkan kita, seluruh anak bangsa dimanapun berada, dapat bersama-sama membumikan Pancasila dan mengaktualisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya Raksa Firdani undur diri. Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022, bangkit bersama untuk peradaban dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu, 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 salam Pancasila. Puji syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat kembali memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Lahirnya Pancasila sebagai ideologi negara merupakan pijakan awal bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kebulatan tekad dalam menyatukan pandangan hidup seluruh elemen bangsa memberikan keyakinan bahwa perbedaan merupakan keniscayaan lahiriah, bahkan rahmat dari Tuhan. Pembuktian dari pernyataan itu, hari ini kita senantiasa hidup dalam suasana hormat menghormati dan sayang menyayangi. Perilaku ini adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bagian dari sejarah masa depan umat manusia yang akan terus mewariskan keluhuran jiwa sebagai rasa syukur kita pada 5 konsensus, yaitu Darul Ijma, ketuhanan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemerdekaan memberi kita nikmat segala-galanya. Namun demikian, dalam upaya mencatatkan sejarah masa depan umat manusia, kita harus memiliki kebesaran jiwa. Tegasnya adalah mampu memandang ke dalam sebagai kesatuan dan mampu memandang keluar tentunya juga sebagai kesatuan. Di luar kita, hari ini terdapat derasnya perkembangan teknologi informasi, ketegangan politik global, perubahan iklim, dan mutasi berbagai penyakit
seperti halnya COVID-19 yang sekarang sudah tertangani. Suatu bangsa dituntut mampu mempraktikkan ideologi bangsanya dalam berbagai langkah konkret untuk merespon setiap tantangan yang hadir. Sebagai ideologi, Pancasila memberikan kerangka nilai yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan yang berorientasi pada persatuan nasional, tata kelola yang baik, dan kemaslahatan publik. Dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadi bagian penting dalam menyelesaikan tantangan ini. Kami siap hadir sebagai saudara sebangsa yang bersama-sama mampu membangun kemajuan yang dimulai dari diri sendiri, sehingga tercipta gotong royong yang merupakan nilai inti dari Pancasila berjalan dalam setiap dimensinya. Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022. Mari kita bangkit bersama membangun peradaban dunia. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagai titik kesepakatan para pendiri bangsa yang harus menjadi roh pada setiap sendi kehidupan anak bangsa pada saat ini dan pada masa mendatang. Nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila adalah berasal dari nilai luhur nenek moyang kita yang mencerminkan nilai agung sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggal 1 Juni 1945 dijadikan momentum lahirnya Pancasila karena pada saat itulah pertama kali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang digali dan dirumuskan untuk menjawab dasar negara Indonesia merdeka pada saat masa sidang pertama BPUPK. Rumusan itu disampaikan secara komprehensif oleh Bung Karno di hadapan para peserta sidang BPUPK. Rumusan ini kemudian dibahas dalam pertemuan-pertemuan para pendiri bangsa dan rumusan final dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan. Perjalanan kelahiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tidak lepas dari dialog antara para pendiri bangsa dari berbagai macam latar belakang, golongan, agama, suku, dan budaya, namun dengan kebesaran hati dan didasari semangat kebangsaan untuk menuju Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Para pendiri bangsa bisa duduk bersama dan mendiskusikan dasar negara. Semangat pendiri bangsa ini harus tetap kita tanamkan sampai kapanpun dengan semangat gotong royong, dijiwai semangat persatuan demi bangsa dan negara. Sudah semestinya kita pedomani hal ini adalah bukti kita cinta NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bukti kita bertindak sesuai dengan nilai Pancasila. Karena dengan bersatu kita pasti mampu untuk menuju Indonesia Raya. Dalam momentum hari lahir Pancasila tahun ini, kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dari pandemi COVID-19. Mari kita bangkit bersama, membangun peradaban dunia. Salam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana dia? Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Salam Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan sebagai pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Pancasila alat pemersatu bangsa. Artinya, Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa walaupun ada keberagaman dalam masyarakat Indonesia, namun Pancasila tetap mempersatukan kita. Pancasila adalah falsafah bangsa, berarti bahwa wawasan dan nilai yang terkandung secara kultural tertanam dalam sanubari serta kepribadian yang menggambarkan kebiasaan perilaku kehidupan dan laku hidup masyarakat Indonesia. Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila seperti kita ketahui bersama yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016 telah memutuskan bahwa tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Adapun penetapan hari lahir Pancasila ini kiranya dapat diketahui dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Pembumian Pancasila harus terus dilakukan melalui tindakan aktualisasi nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga Pancasila senantiasa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upacara Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan di Ende, Nusa Tenggara Timur tahun ini menjadi momentum yang tidak terpisahkan dari sejarah semasa Bung Karno saat diasingkan, merenungkan dan mengabstraksikan pikiran-pikiran yang telah diperjuangkannya hingga melahirkan rumusan sila-sila Pancasila dan butir-butirnya. Dalam momentum hari lahir Pancasila ini, kita pulih lebih cepat bangkit bersama menuju peradaban dunia. Salam Pancasila. Aduh.
pagi untuk Bapak Ibu Dekan dan juga untuk Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Untuk teman-teman mahasiswa yang sudah hadir, tak lupa kami ingatkan untuk dapat mengisi daftar hadir dan juga kuesioner untuk pagi ini. Karena nantinya adik-adik akan mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirim ke email masing-masing. Selamat pagi untuk Bapak Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Bapak Maijen Purnawirawan Wistumbawatenaya, dan juga Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Swardana, MT, PhD. Selamat pagi, Bapak. Bapak Ibu hadirin dan juga teman-teman mahasiswa yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan pada pagi hari ini, kami mohon berkenan untuk dapat menonaktifkan nada dering handphone atau dapat juga dirubah ke mode getar. Kami juga menghimbau untuk kita tetap bersama-sama mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker selama acara, menjaga jarak, dan juga menggunakan hand sanitizer. Sebelum memulai acara, perkenankan kami untuk mensosialisasikan mengenai Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Seperti ini Bapak Ibu semuanya. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia. Mohon izin Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk dapat mempraktekannya. Salam Pancasila. Sekali lagi, Salam Pancasila. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Kepada yang terhormat, Sekretaris Dewan Pengarah BPIP, Bapak Maijen Purnawirawan Wistumbawatenaya, yang kami hormati Dr. Rima Agristina SH SEMM, selaku Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, yang bergabung melalui daring, yang kami hormati Profesor Dr. I Nyoman Gede Antara, selaku Rektor Universitas Udayana, yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Profesor Insinyur Ngakan Putu Gede Swardana, MT, PhD, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dari Universitas Udayana dan Kepala Dosen NKDU Universitas Udayana. Yang kami hormati Bapak Edi Subowo SHMH selaku Direktur Evaluasi. Yang kami hormati Bapak Toto Purbianto Eskom MTI selaku Direktur Pengkajian Implementasi PIP. Yang kami hormati Bapak Sunoto Setio SEMSI selaku Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Hubungan Masyarakat dan Administrasi BPIP. Yang kami hormati Ibu Dr. DRA Putu Saroni Piratrini SEMEAK selaku Ketua Pusat Kajian Pancasila Universitas Udayana. Yang kami hormati anggota Pusat Kajian Pancasila Universitas Udayana. Yang kami hormati Ibu Niwayan Yudiarti SE selaku Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Bali. Yang kami hormati Ibu Julia Ratih Gita Duyana Sitompul BBA selaku konten kreator dan pegiat media sosial.
Yang kami hormati pengurus BEM dan adik-adik perwakilan mahasiswa dari Universitas Udayana Denpasar, Universitas Marwadewa Denpasar, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, dan Universitas Al-Azhar Mataram, Nusa Tenggara Barat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di acara pagi ini dalam keadaan sehat, dalam acara seminar peran generasi muda dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui media. Sebelum masuk kepada acara inti, perkenankan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat selayang pandang BPIP, yang kelima sambutan, arahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, yang keenam foto bersama, 7 paparan materi, 8 diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah pembulatan dan penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa, hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilakan duduk kembali.